Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejar target nih biar dapat duit 1M. Emang bisa bos? Ya kali, Google salah transfer. Semakin kesini harga VGA bekas makin menarik untuk dibeli. Apalagi yang ada power tambahannya. Ya sebutannya ada pin power ya. Biasanya yang pakai power tambahan ini rada kurang diminati karena kita diharuskan pakai power supply yang bagusan ya. Ya masa maksa pakai power supply kaleng kerupuk. Hayo, kira-kira VGA apa ini? Judulnya ada bos. Iya ya, lupa. Oke deh, kita lihat hasil performa VGA ini di tahun 2023. Jangan lupa bantu channel ini ya, biar makin terbang tinggi ke angkasa. Amin. Nvidia GTX 960 2GB DDR5 128 bit. VGA yang rilis awal tahun 2015 yang lalu ini menyasar ke pasar performa VGA. Ya bisa dibilang performanya oke dengan harga yang oke pula. Harga bekasnya udah jatuh banget ya. Di pasar loa, kayaknya nggak ada ya di pasar loa. Di marketplace aja deh. VGA ini harga bekasnya di kisaran 800 hingga 900 ribu. Widih, murah ya sekarang. Harganya sih mirip-mirip sama Nvidia GTX 1050 non-TI ya. Padahal kemampuannya jauh lebih baik dibandingkan Nvidia GTX 1050 non-TI. Kemampuannya mirip-mirip sama Nvidia GTX 670 atau dari kubu merah yaitu AMD Radeon R9 380. So yang penasaran sama VGA ini, GTX 670 dan R9 380, cukup kalian lihat kemampuan GTX 960 ini ya. Gak beda jauh kok performanya. Kalau mau meminang VGA ini tenang, kalian cukup pakai power supply dengan daya minimal 300 watt. Bukan ngabalin ya, abal-abal maksudnya. Dengan konektor 1x6 pin, TDP-nya cuma 120 watt. Tahun kemarin udah pernah saya uji coba ya VGA 1 ini, cuma nggak selengkap yang tahun sekarang. Dan juga beda spek ya, waktu itu pakai i3 Gen 10. Ada beberapa game baru yang diuji cobakan di VGA ini. Seperti biasa, PC yang saya pakai ya Core i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD M2 NVMe, dan harddisk buat game. Windowsnya tetap Windows 10, untuk monitor masih setia dengan yang lama, yaitu LG 24 inch 1080p 75Hz. Gak ganti bos, yang 4K. Pengennya sih ganti ya, tapi apa daya lah. Apalah daya, duitnya belum ada. Mikir bayar bulanan juga nggak sudah-sudah nih. Alah, malah curhat. Oke, lanjut aja, disimak videonya. PES 2023. Game baru ini lumayan menguras energi, apalagi VGA tua yang berumur 8 tahun. Sayangnya nih saya lupa dan terlalu pede dengan settingan yang ada. Lupa apa bos? Lupa kasih lihat settingan lo nya gimana nih. Alhasil kalian cuma bisa lihat kemampuan VGA ini di settingan medium. Yang mana? Ya nggak banget ya. Frame rate nya sih memang masih di atas 30 fps, tapi game berjalan nggak terlalu smooth. Jelasnya sih settingan lo bakal lebih baik lagi. AC Valhalla. Rada ragu sih jalani game satu ini, tapi udahlah, kita paksain. Toh ini VGA bukan kelas entry level pada zamannya. Harusnya sih makin berumur makin jadi. Gitu tua-tua keladi bos. Lah iya, kayak teman saya, udah tua kagak sadar-sadar juga. Lagi puasa ya, nggak boleh ngomongin orang, dosa. Settingan terbaik untuk VGA 1 ini cuma di low, dengan frame rate yang ya lumayan sih, 32 fps. Kalau maksain di settingan medium, kalian harus terima kondisi, VGA ini udah nggak sanggup lagi. Frame rate nya cuma dapat di angka 22 fps. Wih, beda 10 fps dengan yang medium, parah banget. Far Cry 6. Selama uji coba dua game ini, AC Valhalla sama Far Cry 6 hasilnya mirip-mirip. Padahal saudara kembar bukan, saudara jauh enggak. Settingan terbaiknya ya tahulah sendiri, cuma low, settingan rendahan. Paling rendah maksudnya. Tapi tenang, tetap di resolusi 1080p. Frame rate yang dihasilkan lebih baik nih dari AC Valhalla, beda 2 fps doang. Yap, tembus 34 fps. Kalau medium cuma 27 fps. Widih, hancur. Forza Horizon 5. Game balap mobil satu ini nggak tahu kenapa berasa berat banget ya buat GTX 960. Kayak ujian yang saya alami, berat banget. Maaf, curhat. Kalau mau dapet frame rate yang bagus, kalian harus berlapang dada dengan settingan paling rendah, yaitu very low dengan frame rate di angka 47 fps. Kalau mau maksa banget biar grafisnya rada mendingan, bisa ke settingan medium dengan frame rate di angka 31 fps. Widih, press banget nih. GTA 5. Di game ini, saya kelupaan buat nyoba di settingan high. Tapi ya udahlah,
bahas yang ada aja. Toh kalian bisa dapat gambarannya di settingan low dan very high. Kalau di settingan low alias rata kiri banget, frame rate-nya ya kenceng banget ya, tembus di atas 100 fps. Tapi kalau di settingan very high, sebagian ultra dan pengaturan sebagian di X4 atau X8, frame rate yang didapat cuma di angka 30-an fps. Ya not bad lah, but not good juga. Sekali-kali bahasa Inggris, biar kelihatan anak Jackson. Need for Speed Heat. Oke, lanjut game balap mobil yang cukup terkenal nih. Untuk settingan terbaik di game ini ya you know lah. Bos, apa? Nggak cocok. Gitu ya? Oke deh, balik ke Jakarta lagi nih. Nah jadi lupa nih, settingannya ya. Settingan terbaiknya cuma di low dan frame rate yang didapat masih tergolong cukup baik di angka 40 fps ke atas. God of War, game yang tergolong berat ini kita paksain di resolusi 1080p. Jelasnya settingan low alias settingan sadar diri. Tapi ternyata, aduh, bikin sakit hati. Beneran, sakit banget lihat fps-nya. Rata-rata cuma di angka 20 fps. Widih, sedih banget gak sih? Kalau mau dapat frame rate yang rada mendingan, terpaksa deh kalian harus menurunkan resolusi ke 900p. Ya, nggak bagus-bagus banget ya, karena terkadang suka jatuh di bawah 30 fps. Tapi jelasnya lebih baik dibandingkan 1080p. Resident Evil Village, game horor yang beneran horor nih. Apalagi mainnya tengah malam Jumat lagi, lampu dimatiin, dijamin deh nggak jadi main. Nah settingan terbaiknya cuma di low ya, low banget, harus dikiriin baru bisa dapat frame rate yang mendingan. Ya mau gimana ya, teknologinya makin tua makin turun kemampuannya. Frame rate yang didapat cuma di angka 30 hingga 40 fps. Apex Legends, lanjut ke game online. Di sini saya nggak setting ke medium bahkan high. Ya lagi-lagi cuma settingan low aja deh. Kayaknya waktu itu saya buru-buru mau berak nih, makanya lupa buat nyobain ulang. Beneran bos? Ya kagak, basa-basi doang. Di settingan low frame rate yang didapat masih sangat baik nih di angka 50-an fps. PUBG, oke, sama kayak Apex Legends nih. Saya cuma ngandelin satu settingan doang, yaitu low alias paling rendah. Di game ini, frame rate yang didapat stabil banget nih di angka 60 fps. Ya udah pasti lancar jaya dong, cuma harusnya masih bisa kok di settingan medium. Warzone 2.0. Ngomongin game ini mah suka banget ya, serius. Paling demen saya sama game yang terlihat realistik. Kalau perang beneran bos, lah pakai tanya, yang ngacir dong, bukan tentara. Saya orang biasa, ngapain ikut perang? Jelasnya saya nggak bakal maksain settingan nih, sesuai rekomendasi game dan hasilnya frame rate yang didapat masih cukup baik di angka 50 hingga 70 fps. Cakep. Valorant, game yang lebih ke arah kemampuan prosesor nih. Jelas dong, kalau di settingan low dapat frame rate sangat tinggi banget di atas 200 fps. Tapi jangan senang dulu, kalau di settingan high frame rate-nya kepotong hampir separuhnya. Yap, di atas 100 fps. Tetap lancar sih, frame rate-nya masih di atas 100 fps ya. Kecuali kalau udah di bawah 30 fps. Kesimpulannya, dengan rentang harga 800 hingga 900 ribu rupiah, VGA ini sangat layak dibeli. Kemampuannya jelas di atas Nvidia GTX 950, GTX 1050, AMD Radeon RX 460, dan AMD Radeon RX 560. Kalau Nvidia GTX 750 Ti bos, mulai mau bikin panas kuping pendukungnya nih. Udah, nggak usah dibahas. Itu mah VGA spesial pakai mie telur. Tapi sayangnya kalian harus pakai power supply yang berkualitas ya buat pakai VGA satu ini, biar awet. Kalau mau maksa pakai power supply kalian kerupuk, ya lanjut aja deh. Ya paling kalau nggak VGA yang tumbang, power supply-nya tumbang duluan, atau malah dua-duanya. Innalillahi dong. Niat mau game untuk bersenang-senang, malah duit kebuang. Ya intinya power supply jangan yang jelek ya, biar semuanya awet. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA Nvidia GTX 960 di tahun 2023 ini. Yang mau lihat tes lengkapnya bisa di channel tuh video ya. Itu channel kedua saya. Isinya sih buangan dari channel ini. Ya enggak lah, full testingnya maksudnya. Yang di sini kan banyak potongannya nih. Sekali lagi buat teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya, like dan share, dan makasih udah mampir di NK Channel.